Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Tauhid, dunia Islam kembali dikejutkan dengan berita yang mengguncang hati. Di negeri dua kota suci, di tanah yang dulu menjadi pusat lahirnya dakwah Rasulullah, kini muncul pertunjukan yang mengingatkan kita pada masa kegelapan. Tarian perut bukan sekadar hiburan biasa, tapi simbol kebangkitan gaya hidup jahiliyah yang dulu telah dimusnahkan oleh Islam dengan penuh hikmah. Bayangkan, tanah tempat jutaan jamaah meneteskan air mata di hadapan Ka'bah kini menjadi arena tarian sensual yang dibungkus kata modernisasi. Muhammad bin Salman, atau yang lebih dikenal dengan MBS, dengan penuh semangat menyebut hal ini sebagai bagian dari reformasi budaya. Namun, di balik kilau lampu neon dan sorak-sorai musik, banyak hati yang menjerit. Apakah ini harga dari kemajuan yang dijanjikan? Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa sahabat, like, komen, share, dan subscribe. Karena kita sedang berjuang di tengah derasnya arus yang ingin menenggelamkan nilai-nilai Islam, kita tidak sedang melawan kemajuan, tapi melawan hilangnya kesucian di tanah yang pernah Allah muliakan. Dulu, tarian perut lahir dari masyarakat jahiliyah sebagai hiburan bagi orang-orang kaya, pesta-pesta kaum berkuasa, dan ajang pemujaan hawa nafsu. Islam datang bukan hanya untuk menghapus tradisi itu, tetapi juga untuk memuliakan perempuan, menjaga kehormatan, dan memurnikan hati manusia dari godaan dunia. Kini, di abad modern, budaya itu justru dibangkitkan kembali di tanah tempat Islam pertama kali menegakkan cahaya. Pemerintahan MBS menganggapnya sebagai simbol kebebasan ekspresi dan keterbukaan budaya. Mereka berkata, ini adalah bentuk seni yang universal. Tapi, apakah semua yang disebut seni itu layak ditampilkan di tanah suci? Apakah pantas negeri kelahiran Rasulullah menjadi tempat di mana aurat dipertontonkan di depan umum atas nama hiburan nasional? Narasi ini bukan sekadar tentang tarian. Ini adalah pertarungan ideologi antara Islam yang menjaga kesucian dan sekularisme yang memuja duniawi. MBS menginginkan Saudi baru, bukan lagi identik dengan kesalihan, tapi dengan hiburan dan citra global. Ia ingin Riyadh menjadi seperti Dubai atau bahkan Las Vegas, dengan pesta musik dan tarian yang tak pernah dikenal oleh generasi sahabat dahulu. Namun, umat tidak diam. Di balik festival gemerlap itu, banyak ulama menundukkan kepala. Mereka menangis bukan karena marah, tapi karena sedih melihat tanah suci yang dulu dijaga dengan air mata para wali, kini dijajah oleh ide-ide barat. Sebuah pertunjukan tarian perut di jantung Riyadh bukan lagi sekadar tontonan, tapi simbol kemerosotan spiritual yang sedang menular. Visi 2030 yang dibawa MBS sebenarnya penuh janji. Ia ingin membebaskan Saudi dari ketergantungan pada minyak, memperluas ekonomi, dan membuka dunia pariwisata. Tetapi ketika ekonomi berjalan di atas pengorbanan nilai agama, maka pembangunan berubah menjadi kehancuran batin. Apa gunanya gedung tertinggi jika hati manusia di bawahnya kosong dari iman? Dalam festival yang disponsori langsung oleh pemerintah, musik berdentum keras di tengah langit Riyadh, dan penari-penari dari luar negeri menari di depan ribuan penonton. Di layar besar, wajah-wajah mereka disorot dengan penuh kebanggaan, seolah menandakan Saudi baru yang tak lagi konservatif. Tapi di balik layar itu, jutaan muslim di seluruh dunia menunduk malu, bukan karena menolak kemajuan, tapi karena tahu betapa sulitnya Rasulullah dahulu menegakkan akhlak di tanah ini. Betapa perjuangan para sahabat dari Abu Bakar hingga Umar meneteskan darah dan air mata untuk menghapus jahiliyah yang kini justru dijadikan hiburan nasional. Inilah yang membuat banyak hati berguncang. Apakah MBS sadar bahwa ambisi membangun kerajaan futuristik tanpa iman akan melahirkan kehampaan spiritual? Bahwa membuka pintu hiburan tanpa batas adalah membuka pintu kehancuran moral? Allah sudah menegaskan, dan janganlah kamu mengikuti lengko langkah setan. Tapi hari ini, langkah-langkah itu justru diundang, diberi panggung, dan disorot kamera. Sejarah mencatat bahwa tarian perut bukan sekadar hiburan. Ia lahir dari ritual kuno penyembahan dui-dui, kesuburan di Mesir dan Timur Tengah pra-Islam. Islam datang dengan membawa cahaya tauhid, menghancurkan segala bentuk penyembahan selain Allah. Maka tarian itu pun hilang, berganti dengan kemuliaan ibadah, zikir dan adab. Tapi kini, dalam dunia modern,
Ritual itu dihidupkan kembali dalam bentuk hiburan profesional. Di Festival Riot Season, penari-penari dari berbagai negara tampil dengan pakaian minim, disaksikan oleh ribuan orang, pria, wanita, bahkan anak-anak. Pemerintah menyebutnya sebagai bentuk toleransi budaya. Tapi, toleransi macam apa yang menodai batas yang telah Allah tetapkan? Dalam hadis, Rasulullah pernah bersabda, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana mereka menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat musik. Bukankah ini tanda-tanda yang kini mulai nyata? Apa yang dulu dianggap dosa, kini dipromosikan di papan reklame dan layar televisi nasional. Ulama yang menegur, dibungkam. Dai yang menasihati, dibatasi. Bahkan sebagian dari mereka dipenjara karena menolak arah reformasi yang terlalu jauh. Maka umat pun hanya bisa berdoa agar Allah tidak menurunkan azab sebagaimana Dia menurunkannya kepada kaum yang sombong di masa lalu di atas panggung. Lampu-lampu berwarna menari, musik berdentum, dan sorak penonton bergema. Semua itu ada sesuatu yang jauh lebih sunyi, suara hati yang kehilangan arah. Banyak rakyat Saudi sendiri merasa bingung. Mereka bangga akan kemajuan, tapi di sisi lain, mereka merasa kehilangan identitas. Sebagian anak muda menyebut MBS sebagai penyelamat ekonomi, tapi para ulama menyebutnya sebagai ujian besar. Karena, apa artinya modernitas? Jika menghapus adab, apa artinya kemajuan jika menyingkirkan Al-Quran dari kehidupan sosial? Festival yang diadakan di Riyadh bukan sekadar hiburan, tapi ujian bagi umat Islam sedunia. Apakah kita masih peduli ketika rumah Allah di dekatnya dilupakan, sementara panggung hiburan dibiayai dengan triliunan rial? Dan lihatlah ironi itu, saat tarian perut ditampilkan di pusat kota. Di Makkah dan Madinah, jutaan jamaah sedang berdoa, memohon agar Allah menjaga negeri itu dari murkanya. Dua dunia yang bertolak belakang kini hidup berdampingan. Satu berlutut di hadapan Allah, satu berlutut pada gemerlap dunia. Ketika video tarian perut di Riyadh tersebar luas di media sosial, gelombang kecaman pun datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Ulama dari Mesir, Yaman, Indonesia, hingga Pakistan menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar pelanggaran moral, tapi bentuk pelecehan terhadap kesucian tanah Hijaz. Mereka mengingatkan bahwa negeri yang menjadi penjaga dua kota suci seharusnya menjadi contoh akhlak dan ketakwaan, bukan pengikut budaya jahiliyah yang telah dikubur oleh Rasulullah dengan dakwah dan air mata. Namun, suara kebenaran seringkali dibungkam oleh kebisingan dunia. Pemerintah Saudi menuduh para pengkritik sebagai kelompok anti kemajuan. Mereka menuduh ulama sebagai penghalang modernisasi. Padahal, para ulama hanya ingin mengingatkan agar arah perubahan tidak melenceng dari nilai-nilai Islam. Mereka bukan menolak kemajuan, tapi menolak kemerosotan yang dibungkus dengan kata progresif. Di beberapa negara, khotbah Jumat dipenuhi dengan doa dan seruan agar Allah menurunkan hidayah bagi para pemimpin Saudi. Banyak umat meneteskan air mata, bukan karena benci, tapi karena cinta. Mereka mencintai tanah haram, mencintai kota Makkah dan Madinah, dan tak ingin negeri itu menjadi pusat fitnah dunia. Tapi, suara kebenaran selalu berat diperjuangkan. Ketika dunia mengejar gemerlap, mereka yang menyeru kepada kesucian dianggap kolot. Saat masyarakat mengidolakan selebriti dan artis, para ulama yang menyeru kepada taubat dianggap ekstrem. Namun demikianlah sunatullah, kebenaran selalu tampak asing di zaman yang penuh fitnah. MBS punya visi besar, menjadikan Saudi sebagai pusat teknologi, pariwisata, dan hiburan dunia. Ia ingin membangun kota futuristik bernama NEOMD, mana robot, kecerdasan buatan, dan sistem otomatis akan menggantikan banyak hal. Tapi di tengah semua kemegahan itu, muncul pertanyaan, di mana posisi iman dan akhlak? Di mana peran Al-Quran dan Sunnah dalam proyek ambisius ini? Sejarah sudah mencatat bahwa bangsa-bangsa besar pernah hancur, bukan karena lemah secara ekonomi, tapi karena kehilangan nilai spiritual. Kaum Ad, Samud, dan Firaun adalah contoh nyata. Mereka megah dalam bangunan, canggih dalam teknologi, tapi hancur karena sombong dan melupakan Tuhan. Apakah MBS sadar bahwa dia sedang menapaki jejak yang sama? Bukan salah membangun, bukan salah maju, tapi salah ketika kemajuan dijadikan alasan untuk menghapus adab. Ketika perempuan
dijadikan objek hiburan ketika masjid-masjid sunyi sementara panggung musik ramai. Disitulah kehancuran moral dimulai. Allah berfirman, apabila penduduk suatu negeri berbuat maksiat, maka kami binasakan negeri itu. Al-Isra 16. Banyak rakyat Saudi sendiri mulai resah. Mereka melihat generasi muda tumbuh tanpa arah, bangga dengan budaya barat, tapi malu dengan syariat. Inilah tantangan zaman yang sebenarnya. Bukan sekadar perang teknologi, tapi perang ideologi antara iman dan kemunafikan, antara akhlak dan nafsu. Fenomena ini membuat dunia Islam terbelah dua. Di satu sisi, ada yang menganggap apa yang dilakukan MBS adalah langkah pembebasan dari keterbelakangan. Di sisi lain, ada yang menilai ini sebagai pengkhianatan terhadap amanah Allah atas tanah suci. Para intelektual Muslim berdebat, apakah ini strategi diplomatik atau bentuk penyimpangan nilai yang nyata? Sebagian media barat memuji MBS sebagai pahlawan modernisasi, sosok yang berani melawan konservatisme dan membuka pintu liberalisme di dunia Arab. Tapi media independen dan para cendekiawan Muslim melihatnya berbeda. Mereka menilai apa yang disebut reformasi itu hanyalah cara untuk menarik investor dan membangun citra global. Sementara ruh Islam perlahan dilenyapkan dari ruang publik. Bayangkan, negeri yang dulu dikenal dengan azan 5 waktu, kini diselimuti festival musik, konser, dan tarian yang jauh dari nilai-nilai tauhid. Umat Islam di seluruh dunia bertanya-tanya, bagaimana mungkin penjaga 2 kota suci justru menjadi promotor budaya jahiliyah? Apakah ini tanda akhir zaman yang disebutkan Rasulullah ketika fitnah muncul dari arah timur? Namun, di balik kegelapan itu masih ada harapan. Di setiap penjuru dunia, jutaan Muslim bangkit dengan semangat dakwah. Mereka menyebarkan kesadaran bahwa Islam bukan anti kemajuan, tapi menolak kemajuan yang menghapus iman. Dan mungkin dari doa-doa umat yang ikhlas inilah Allah akan menurunkan rahmat dan hidayah bagi negeri itu. Arab Saudi kini sedang berdiri di persimpangan jalan. Gedung-gedung tinggi menjulang, mal mewah tumbuh di setiap sudut kota, dan festival budaya diadakan hampir setiap pekan. Tapi di balik kemewahan itu, ada kehampaan yang tak bisa ditutupi. Rakyat kecil merasa terasing di negeri sendiri. Mereka melihat negaranya berubah terlalu cepat, terlalu jauh dari akar Islam yang dulu membesarkannya. Para ulama yang dulu dihormati, kini dijauhkan dari mimbar. Masjid-masjid mulai sepi dari kajian. Sebaliknya, panggung hiburan penuh penonton. Ini bukan sekadar perubahan sosial, tapi perubahan arah spiritual bangsa. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, maka apakah orang yang kami beri kehidupan yang baik dengan petunjuk, sama dengan orang yang hatinya mati dalam kegelapan? Modernitas tanpa iman hanyalah kebisingan yang menipu. Ia tampak indah, tapi kosong, seperti gedung kaca yang berkilau di siang hari, namun gelap di malam hari. Begitulah keadaan negeri yang melupakan Allah. Mereka sibuk membangun dunia, tapi lupa membangun akhirat. Banyak rakyat mulai menyadari hal ini. Mereka mulai kembali mendekat kepada agama. Meskipun dalam diam, banyak yang berdoa agar Allah menjaga Makkah dan Madinah dari fitnah yang menyelimuti negeri itu. Karena sesungguhnya, badai dunia tak akan pernah menghancurkan mereka yang hatinya berpegang pada iman. Fenomena ini bukan hanya tentang Arab Saudi. Ini juga tentang kita, tentang umat Islam di seluruh dunia yang mulai terbiasa dengan kemaksiatan yang dibungkus budaya. Saat melihat kemungkaran, banyak yang hanya tersenyum dan berkata, itu biasa, zaman sudah berubah. Padahal, yang berubah bukan zaman, tapi hati manusia. Tarian perut di tanah suci hanyalah simbol bahwa dunia sedang berbalik arah dari ketaatan menuju kesombongan. Dan jika kita diam, maka generasi mendatang akan menganggap semua ini wajar. Itulah mengapa Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu salema-lemonnya iman. Kita mungkin tidak bisa menghentikan kebijakan MBS, tapi kita bisa berdoa, kita bisa menasihati, kita bisa menolak menjadi bagian dari kebisuan global yang menghalalkan segalanya atas nama kemajuan. Karena Allah tidak melihat hasil, tapi niat dan usaha kita dalam menjaga agamanya. Di setiap masa, akan selalu ada yang bertahan di jalan kebenaran, walau sedikit. Mungkin merekalah yang kelak Allah muliakan. Sebagaimana Dia memuliakan para sahabat yang dulu berjuang di padang pasir
dengan iman yang murni, sahabat cahaya tauhid. Inilah kenyataan yang sedang kita hadapi. Negeri suci yang dulu menjadi pusat cahaya, kini perlahan diselimuti kabut modernisasi tanpa batas. Tapi kita tidak boleh putus asa, karena Allah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. QS Al-Anbiya 105. MBS mungkin berkuasa hari ini, tapi kekuasaan sejati hanyalah milik Allah. Semua kemegahan, semua gemerlap akan sirna ketika datang waktunya. Yang tersisa hanyalah amal, iman, dan ketaatan. Dan sejarah akan mencatat siapa yang menjaga kehormatan Islam dan siapa yang menjualnya untuk tepuk tangan dunia. Kita berdoa, semoga Allah mengembalikan kejernihan hati umat Islam. Semoga para pemimpin diberi hidayah agar tidak tertipu oleh cahaya dunia yang menyesatkan. Dan semoga tanah suci Makkah dan Madinah tetap terlindungi dari fitnah akhir zaman. Sampai di sini sahabat, tetaplah berdiri di atas kebenaran meski dunia mencemooh. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, tapi oleh cahaya Allah yang tidak pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.